Hai, saya Alex Bulon. Saya akan mencoba untuk menjelaskan atau membagikan betapa kokohnya konsep ineransi daripada Alkitab. Ineransi adalah bahwa Alkitab tidak mengandung kekeliruan sama sekali, terutama pada teks awalnya. Andrew McGowan merupakan seorang teolog evangelikal, dan dia menuliskan ketidaksetujuannya terhadap definisi daripada ineransi dalam bukunya yang berjudul The Divine Inspiration of Scripture. Buku itu adalah dia tulis untuk melawan atau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konsep ineransi yang disepakati di dalam konferensi ICBI dan ITS. Dalam International Council on Biblical Inerrancy hadir beberapa teolog yang cukup kita kenal. Yang pertama adalah Norman Geisler, dan kemudian R.C. Sproul juga di sana. McGowan mengatakan bahwa term ineransi itu menyarankan akan adanya ketepatan yang harus secara ilmiah. Dan kemudian term ineransi itu tidak ditemukan dalam kerido-kerido yang awal, atau tidak ditemukan dalam konsili-konsili yang awal. Dan term ineransi merupakan term yang dipilih untuk menanggapi tantangan pada abad pencerahan. Dan kemudian menurut McGowan juga, ineransi atau term ineransi tidak memiliki bobot sejarah di baliknya. Berikut tanggapan daripada Norman Geisler. Dengan logika yang sama, jika dikatakan bahwa ineransi tidak boleh dipakai karena tidak ada di Alkitab atau tidak dipakai di dalam kredo-kredo awal atau dalam tulisan-tulisan awal-awal di Papua Gereja, maka Norman Geisler menanyakan bagaimana dengan kata Alkitab, karena kata Alkitab sendiri tidak pernah ada di dalam Alkitab. Trinitas atau term Trinitas pun juga tidak memiliki bobot historis. Tapi bukankah kata Alkitab dan Trinitas dipakai sampai sekarang dan merupakan identitas daripada kekristenan? Kan ineransi adalah bahwa setiap kata firman Tuhan itu harus dimengerti sesuai dengan konteksnya. Dan kalimat Alkitab itu tanpa salah atau ineransi masih lebih tegas ketimbang Alkitab itu benar. Dan McGowan menawarkan beberapa alternatif term ketimbang term ineransi, yaitu infallible, authentic, trustworthy, dan reliable. Bagaimana dengan term infallible? Geisler sendiri meyakini bahwa Alkitab itu juga infallible, artinya bahwa tidak mengandung kesalahan sama sekali atau tidak mengandung kekeliruan. Tetapi Alkitab itu sendirinya juga adalah ineran. Jadi tidak ada masalah dengan kata infallible, dan juga tidak ada masalah dengan kata ineran. Problemnya adalah kata infallible memiliki konotasi yang cukup banyak dan kurang mewadahi kualitas daripada Alkitab. Sedangkan kata ineransi sendiri sudah cukup untuk mewadahi kualitas dari Alkitab, seperti suci. Kalau suci pasti bebas dari kesalahan atau bebas dari dosa. Infalibilitas juga ada di dalamnya. Tidak binasa, tidak dapat dirusak, tidak dapat diganggu, dapat menyelamatkan, memberi makanan rohani. Jelas makanan harus sehat ya, tidak boleh mengandung racun. Mungkin seperti itu. Membasuh, memurnikan, menghancurkan, menusuk amat dalam, menjaga dari dosa, menerangi, memberi keteguhan, memberi prediksi. Term ineransi masih bisa disematkan kepada kualitas-kualitas Alkitab ini. Bagaimana dengan term authentic? Term ini belum cukup mewadahi kualitas Alkitab, di mana Alkitab tidak dapat ditiadakan, Alkitab juga tidak dapat dibatalkan. Dan firman Allah itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah, yang juga diilhamkan oleh Allah. Otentik tidak bisa disematkan pada kualitas-kualitas Alkitab yang demikian. Dan kata otentik sendiri pun bisa disematkan pada kesalahan. Contohnya kesalahan yang sangat otentik. Bagaimana dengan trustworthy and reliable, ya kan? Kita tahu bahwa teman yang dapat dipercaya atau trustworthy pun dapat melakukan kesalahan. Bahkan peta yang reliable pun juga kadang-kadang tidak akurat Tuhan. Menurut McGowan, ineransi itu tidak berhubungan dengan natur Allah. Bagi Allah, dalam hal menyampaikan kebenaran adalah masalah pilihan, bukan keharusan. Oke. Jadi Allah memiliki pemilihan untuk mengerjakan sesuatu dengan benar atau sesuatu dengan keliru. Norman Geisler menyatakan bahwa Alkitab kerap kali menyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin berdusta, atau dia adalah Allah yang tak berdusta. Bahkan
Alkitab mengatakan bahwa Allah itu juga tidak dapat menyangkali dirinya. Dan roh yang menginspirasi para penulis Alkitab untuk menuliskan teks Alkitab adalah roh kebenaran. Yesus sendiri pun juga menyatakan bahwa roh yang datang itu adalah roh kebenaran. Bahkan Petrus sendiri mengatakan bahwa para nabi pun ketika dia bernubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan oleh dorongan daripada Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Bahkan Daud pun juga mengatakan begini, roh Tuhan itu berbicara dengan perantaraku. Firman-Nya ada di lidahku. Maka dengan demikian kita bisa lihat bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam hal ini adalah firman Tuhan yang berasal dari Allah. Karena Allah itu kudus, benar, jujur, tidak mungkin berdusta, dan tidak punya inisiatif untuk berdosa, dan juga tidak punya kekeliruan. Maka dengan demikian, karena Allah yang sempurna ini pasti menghasilkan wahyu yang sempurna, atau tulisan firman Tuhan yang sempurna. Karenanya kebenaran bagi Allah, atau mungkin mengerjakan atau melakukan kebenaran, bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Dalam hal ini tesis utama McGowan sudah gugur. Berdasarkan natur Allah, kita dapat membuat silogisme seperti ini. Yang pertama, Tuhan tidak dapat berbuat salah, dan memang Tuhan tidak mungkin melakukan kesalahan. Dan yang kedua, Alkitab yang asli atau Alkitab teks awal itu adalah firman Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa Alkitab yang asli tidak dapat atau tidak mengandung kekeliruan. Berdasarkan natur Roh Kudus, kita dapat membuat silogisme seperti ini. Alkitab yang asli adalah ucapan daripada Roh Kudus atau ucapan daripada Roh kebenaran. Yang kedua, Roh kebenaran tidak dapat melakukan kesalahan. Karena dia adalah Roh kebenaran, benar. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Alkitab yang asli tidak mungkin mengatakan sesuatu yang salah atau tidak mengandung kekeliruan. Lalu kemudian McGowan juga memiliki keberatan. McGowan tampaknya juga menolak premis yang kedua, yaitu argumen untuk ineransi, di mana Alkitab adalah firman Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu juga menyesuaikan dirinya, bukan hanya pada keterbatasan, tetapi juga kekeliruan manusia di dalam menulis kitab suci. Karena pada dasarnya manusia mudah sekali melakukan kekeliruan. Manusia mungkin bisa saja keliru untuk menuliskan ekspektasinya, atau apa yang dia bayangkan, atau mungkin apa yang dia dengar. Norman Geisler mengatakan begini, tidak ada ayat yang mendukung pandangan bahwa Tuhan itu menyesuaikan diri dengan kesalahan manusia. Yang ada adalah Allah itu hanya menyesuaikan dirinya dengan keterbatasan manusia. Satu contoh misalnya, inkarnasi Yesus itu adalah penyesuaian Allah pada keterbatasan manusia, bukan penyesuaian Allah pada keberdosaan manusia. Jelas Alkitab sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa. Bahkan ajaran Yesus pun yang dia ucapkan dengan bibirnya, dengan bahasa manusia yang telah jatuh di dalam dosa pun adalah firman kebenaran dan tidak dinodai oleh dosa. Jadi adanya keterbatasan dari pihak manusia tidak mengharuskan adanya kekeliruan di dalam penulisan firman Tuhan. Menurut dia, penulisan Alkitab tidak sama seperti inkarnasi Yesus. Kenapa? Karena di mana kedua kodrat dalam inkarnasi disatukan dalam satu pribadi. Maka seharusnya, jikalau dengan logika yang seperti ini, maka pasti ada persatuan ilahi dan manusiawi dari Alkitab. Dan McGowan meyakini bahwa firman Tuhan itu bukanlah Alkitab itu, melainkan Alkitab itu mengandung firman Tuhan. Jadi firman Allah ada pada Alkitab, bukan Alkitab itu adalah firman Allah. Tanggapan Geisler adalah begini. Geisler mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penulis, tetapi kita juga harus tahu bahwa manusia juga adalah penulis. Sehingga kedua-duanya menulis, maka di dalamnya pasti ada persatuan. Dan jelas Paulus sendiri menegaskan bahwa segala tulisan diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah. Artinya bahwa segala tulisan bukan sebagian tulisan, melainkan semua tulisan yang ditulis oleh para penulis Alkitab itu adalah dihembuskan oleh Allah atau diinspirasikan oleh Allah itu sendiri. Dan kemudian
ada kesatuan, maka dengan demikian ada kesatuan yang menggabungkan baik unsur ilahi dan unsur manusia dari Alkitab dalam satu struktur dan verbal yang sama. Hal ini sejalan dengan inkarnasi Yesus Kristus. Tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab itu bukanlah Allah. Itulah mengapa model inkarnasi merupakan analogi yang tepat, serupa tetapi tidak identik. Alkitab itu seperti Allah. Alkitab memang bukan Allah, tetapi Alkitab itu seperti Allah dalam atribut moralnya saja, yaitu kesucian, kebenaran, kasih, tapi bukan pada atribut non-moral. Nah, Geisler mengatakan bahwa firman yang hidup dan firman tertulis memiliki keserupaan dalam hal berikut. Pertama, memiliki dimensi gabungan antara ilahi dengan manusiawi. Dan yang kedua dimensi itu bersatu dalam satu kesatuan. Karenanya, keduanya tidak mungkin memiliki kekeliruan. Ya. Jadi mungkin ada dimensi manusiawi yang menghasilkan keterbatasan, tapi tidak berarti bahwa ada kekeliruan di dalamnya. Oleh karena itu, firman yang hidup dan firman yang tertulis adalah tanpa kesalahan dalam hal berikut. Pertama, firman yang hidup, yakni Kristus, tidak berdosa. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab, tidak memiliki kekeliruan. Dan selanjutnya, McGowan meyakini bahwa banyaknya kualifikasi yang ditambahkan di dalam konsep ineransi, ya kan mungkin sampai jumlahnya ribuan, itu justru akan menggugurkan atau mematahkan daripada konsep ineransi itu sendiri. Nah, berikut tanggapan daripada Norman Geisler perihal ini. Yang pertama, sebenarnya hanya ada dua konsep dasar daripada ineransi. Yang pertama adalah hanya teks asli yang tidak salah, dan yang kedua, hanya apa yang ditegaskan sebagai yang benar dalam teks yang benar, bukan yang lain. Penambahan kualifikasi dikarenakan bahwa penambahan kualifikasi dikarenakan adalah usaha untuk menjawab tantangan zaman, di mana kaum ineran meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, tetapi ini belum cukup bagi mereka yang menolak daripada ineransi Alkitab, sehingga kemudian ditambahkan bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang diilhamkan. Tetapi sejak konsep ilham itu terdistorsi dengan konsep ilham yang di dalam konteks manusia, ya kan, maka kemudian ditambahkan kualifikasi yang lain, yaitu firman Tuhan yang diilhamkan secara ilahi. Tetapi karena ada tantangan bahwa bisa jadi bahwa firman Tuhan ini diilhamkan secara ilahi itu bisa jadi mengandung kesalahan seperti yang ditawarkan oleh Andrew McGowan, ya kan, maka ditambahkan kualifikasi yang lain bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan secara ilahi dan tidak dapat salah atau tidak mengandung kesalahan. Ini meskipun ditulis oleh manusia, meskipun ditulis oleh co-authornya adalah manusia, dan kemudian tidak dapat salah, dan bukan itu secara sempurna, artinya bahwa keseluruhannya itu tidak mengandung kesalahan. Oke. Dan kemudian dalam semua hal, Cowan mengatakan bahwa jika ineransi tekstual begitu penting bagi doktrin Alkitab, mengapa Tuhan tidak menjaga salinan persis sama dengan teks aslinya? Karena apa? Karena Allah tidak mungkin berdusta, dan yang menginspirasi penulisan adalah Roh kebenaran. Jadi teks asli pasti mengandung kebenaran yang kualitasnya lebih tinggi dibanding kopinya atau salinannya. Nah, yang menarik adalah begini, Allah itu tidak berteopenustos atas salinan. Allah hanya berteopenustos pada salinan pertama atau salinan yang awal atau tulisan yang pertama. Sehingga dengan demikian di dalam penyalinan tetap ada potensi untuk kesalahan, dan ini wajar. Namun yang menarik adalah Alkitab yang kita miliki sekarang di abad modern ini memiliki kualitas 99,9% bebas dari varian yang signifikan. Artinya bahwa yang kita miliki diyakini mirip dengan teks aslinya itu 99,9%. Ya, ini angka yang sangat besar, angka yang sangat tinggi. Bahkan seorang teolog agnostik yang bernama Bart Ehrman, ya kan, begini, sebenarnya sebagian besar perubahan yang ditemukan dalam manuskrip Kristen mula-mula tidak ada hubungannya dengan teologi atau ideologi. Artinya bahwa konsep kekristenan kita, konsep atau doktrin yang kita pegang tidak dengan adanya selisih 0,1% ini tidak terpengaruh sama sekali. Artinya bahwa kita memiliki konsep yang sama seperti orang-orang Kristen yang sebelumnya atau ortodoks.
Jadi saat ini kita memiliki Alkitab yang 99% ya lebih teks yang mendekati teks aslinya dan 100% kebenaran doktrin yang esensial.